Oke, katakanlah Anda sudah sepakat bahwa Anda mau memulai perjalanan untuk menemukan diri Anda, untuk mengidentifikasi sebenarnya Anda siapa, kemampuan Anda itu apa yang Anda suka, apa yang Anda tidak suka. Karena saya ingat Jay-Z pernah bilang, rapper, dia pernah bilang, semua orang itu jenius. Tuhan itu bikin semua orang itu jenius, tapi tugas kita adalah untuk mencari tahu kita tuh jeniusnya di bidang apa. Nah, jadi kan kita mesti mulai perjalanan itu, kita mesti mulai bermain. Main itu kan nge-explore ya, waktu kita SD, SMP kan namanya main ya udah keluar ngelihat sesuatu, mencoba sesuatu. Dulu kita nggak takut untuk salah. Dulu kita nggak takut untuk buang-buang waktu. Nah itu permasalahan orang sibuk tuh. Mereka merasa hal-hal yang dia lakukan di luar yang ngasih dia uang itu buang-buang waktu. Padahal kan enggak. Makanya kan saya kerjain nongkrong mulu. Saya kalau tanya sama istri saya, kok kamu nggak pulang-pulang main ya? Enggak, saya lagi mengidentifikasi diri. Mencari tahu sebenarnya saya itu sukanya apa. Tapi benar, kita harus mau meluangkan waktu itu untuk eksplorasi diri, untuk mencari tahu sebenarnya apa yang kita mau, apa yang kita nggak mau, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka. Itu tuh sesuatu yang penting. Nah, katakanlah Anda mau mulai itu. Terus Anda bertanya sama saya, apa yang saya mesti coba, apa yang saya mesti jajal. Apapun yang Anda mau, itu kuncinya tuh. Jangan juga terus dalam rangka eksplorasi Anda melakukan sesuatu yang Anda nggak mau gitu. Misalnya, saya bersihin kali Ciliwung gitu. Terus ditanya, ngapain bersihin kali Ciliwung? Disuruh Panji untuk eksplor, ya nggak juga. Kalau misalkan Anda nggak mau ya jangan. Kuncinya yang Anda mau, karena dari situ kan kita bisa pahami kalau Anda mau melakukannya berarti kan ada ketertarikan di situ. Jadi ketika ada sesuatu, ada kesempatan datang untuk Anda melakukan sesuatu, kalau mau, jalanin. Lalu misalnya Anda menjalankan 3-5 hal dalam rangka bermain, dalam rangka eksplorasi. Misalnya Anda kerja di agency, ya, advertising agency, lalu Anda mencoba untuk mengeksplorasi diri Anda coba fotografi, coba bikin konten YouTube, merangkai janur. Ibu saya dulu suka ngerangkai janur. Gabung paduan suara, sama aktif di RT misalnya. Ini semua 5 area yang Anda terjunkan untuk mengeksplorasi. Oke. Ketika 5 yang dijalanin, pertanyaan kemudian adalah, gimana nih saya mulai tahu bahwa ini adalah dunia saya? Penentunya apa? Jawabannya adalah, dalam sejumlah kegiatan yang Anda lakukan, atau 5 dalam contohnya yang tadi adalah, yang kita cari sebagai faktor penentu adalah pengakuan dari sisi internal dan pengakuan dari sisi eksternal. Apa itu pengakuan dari sisi internal? Adalah kitanya sendiri emang bahagia ngelakuinnya. Kan pertama kita mau. Belum tentu ngerti kan, belum tentu tahu dunianya. Setelah kita jalanin, ternyata hati kita bilang, kita suka ngelakuinnya. Itu tuh namanya pengakuan internal. Itu faktor yang penting. Dan bahkan mungkin faktor yang paling penting. Kitanya suka, kitanya mau, kitanya senang mengeksplorasi diri kita. Nah misalnya dari 5 tadi tuh ternyata 3 nih. Yang ternyata kita suka. Yaitu fotografi, terus bikin YouTube, sama misalnya aktif di RT. Kita suka nih ngerjainnya. Nah, setelah 3 ini, kita mulai mencari tahu pengakuan eksternal. Artinya, respon balik dari publik atau dari orang akan apa yang kita kerjakan. Karena kita bisa aja suka fotografi. Tapi kalau ternyata hasilnya jelek, kita suka, tapi orang nggak suka ngelihatnya. Jadi nggak ada pengakuannya. Ya mungkin bukan itu tempatnya. Kita misalnya dari 3 itu, ternyata di RT ngaco, kitanya suka nih tapi di RT ngaco, terus di fotografi kurang, tapi ternyata dari kita bantuin ngerjain YouTube, kita mulai dapat pengakuan eksternal. Ada orang yang bilang kerjaan lu bagus. Ada orang yang bilang gue suka sama konten lu. Nggak usah banyak-banyak, tapi ada yang bilang. Nah itu adalah pengakuan eksternal yang kita cari. Nah jadi dalam eksplorasi tersebut, dalam kita bermain, kita juga bukan cuman meluangkan waktu begitu saja. Karena kuncinya adalah pembelajarannya. Saya selalu bilang, tidak ada yang sia-sia selama pengalamannya jadi pelajaran. Nggak ada yang sia-sia selama pengalamannya jadi pelajaran. Jadi ketika eksplorasi, pengalaman itu mesti dipelajari. Secara internal, pengakuannya dapatnya yang mana nih? Di mana kita bahagia? Dan secara eksternal, di mana orang bahagia melihat kerjaan kita. Kalau itu udah kita temukan, barulah di situ kita
tahu bahwa ini adalah dunia yang kita mesti dalami lebih serius. Inilah momen di mana kita tahu kita mau ngambil perjalanan ke arah sebelah mana. Dan mesti disadari pencarian diri itu tidak akan selesai menurut saya. Jadi bukan berarti setelah Anda tahu, terus oke, selesai nih, ini dia nih. Cuman sampai sini aja, enggak juga. Kepala kita harus mau untuk bertumbuh terus. Nanti kita akan bahas juga soal bertumbuh atau menumbuhkan personal brand. Tapi itu adalah aspek yang berbeda. Tapi setidaknya dari sini kita sudah tahu bagaimana cara mengidentifikasi diri kita dan mengidentifikasi kemampuan kita untuk mengetahui peluang yang kita inginkan. Misalnya kita sudah mengidentifikasi kemampuan diri kita. Sekarang saatnya kita menyadari bahwa kemampuan diri itu harus dioptimalkan. Nah, sadari bahwa tidak ada jalan pintas ya. Saya selalu bilang cara yang gampang itu biasanya salah. Dan cara yang susah biasanya adalah cara yang benar. Nah, menyadari bahwa mengoptimalisasi kemampuan diri itu nggak ada jalan pintas, maka ada dua aspek yang penting untuk kita sadari. Dan kita miliki sebenarnya. Kalau emang kita pengen perjalanan ini optimal. Tentu kan teman-teman selesai mempelajari kelas ini di kelas.com sudah punya semua kemampuan untuk melakukan personal branding dengan tujuan akhir adalah hidup yang bahagia, kan itu kan intinya. Nah, kita mesti sadar bahwa untuk bisa mengoptimalisasi kemampuan diri kita, pertama kita harus punya kemampuan disiplin. Nah, saya sadar bahwa kata disiplin itu dapat istilahnya itu dapat bad rap gitu, kayak dapat bad reputation. Kayak disiplin tuh kayaknya mengekang banget gitu. Karena kita selalu dengar disiplin disematkan kepada kegiatan-kegiatan yang kita nggak pengen gitu, yang kita nggak inginkan. Kita dengar itu sepanjang sekolah, 6 tahun sekolah dasar, SMP, SMA, 3 tahun, kita selalu dengar harus disiplin. Sehingga disiplin itu kesannya mengekang. Sebaliknya, disiplin itu justru membebaskan. Disiplin itu tidak mengekang, sebaliknya justru membebaskan. Karena disiplin membebaskan kita untuk bisa melakukan apapun yang kita mau. Kalau saya disiplin main piano atau les piano, dari saya kecil, sekarang saya udah bisa mengubah dengan bebas merdeka. Kalau saya disiplin menulis materi stand up atau mengembangkan materi stand up saya, sekarang saya bisa dengan bebas merdeka berkarir gitu. Nah, jadi supaya kita nyampe ke titik kemerdekaan itu ya kan kita mesti disiplin dulu. Disiplin dalam melakukan hal-hal yang perlu dilakukan karena emang ada banyak faktor yang akan menghalangi. Tapi secara umum itu alasan semuanya. Ntar ada mood. Itu tuh mood menurut saya tuh racun sekali. Semua orang yang sukses tahu bahwa dia tidak menyerah pada mood. Bahkan dia akalin mood itu. Nah, jadi disiplin itu krusial. Kemampuan untuk mau ngerjain walaupun kita sebenarnya lagi nggak pengen. Bahkan saya sebagai stand up comedian yang udah tahu, udah mengidentifikasi kemampuan diri saya, terlebih dahulu sudah tahu apa yang saya inginkan dalam hidup, apa yang membuat saya bahagia, apa yang membuat saya merasa hidup. Pun saya suka ketemu hari-hari di mana saya malas latihan, malas nulis, malas memulai lagi dari nol. Tapi disiplin adalah yang membuat saya bekerja. Kenapa mesti disiplin? Nah, ini faktor yang kedua yang kita mesti sadari. Karena kita tahu semuanya butuh proses. Semua itu butuh waktu. Kita itu ada di era di mana semuanya serba cepat. Kalau kata almarhum bapak saya, cepat boleh, buru-buru jangan. Kalau mie itu bisa instan, beropini bisa instan, bikin lagu bisa instan, tapi berkarir butuh proses. Jangan dibikin instan. Kita mesti menyukai perjalanannya. Makanya tadi di awal tuh penting tuh ketika kita tahu apa yang kita suka. Karena kalau enggak, kita akan malas untuk menjalankan prosesnya, malas untuk disiplin. Tapi karena kita suka dengan dunianya, kita jadi mau melewati itu semua. Nah, disiplin, pemahaman untuk disiplin, dan pengertian bahwa semua ini butuh proses, kalau dikawinin, akan membantu kita untuk mau mengambil perjalanan melelahkan berliku-liku untuk mengoptimalisasi kemampuan diri kita.